tiri bodoh, jangan rebut kekasihku. Dasar kamu, anak tiri nggak tahu diri. Rasain nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di hari pernikahan yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan dalam hidup bagi seorang wanita, justru berubah menjadi panggung penghinaan di depan ratusan pasang mata. Seorang gadis tiri yang selama hidupnya selalu dihina oleh ibu tiri dan saudara tirinya, berdiri di pelaminan dengan gaun pengantin bersama suaminya yang ia cinta. Namun tak lama, suasana berubah ketika tiba-tiba kerudung gadis tiri itu ditarik kasar kerudungnya oleh ibu dan saudara tirinya sendiri, yang membuat ia sampai terjatuh di atas pelaminan. Ia dihina, serta dituduh merebut kekasih dari saudara tirinya. Gadis tiri itu pasrah tak membela diri. Ia tersungkur dan menggenggam air matanya dalam diam. Namun, 1 bulan setelah kejadian tersebut, ibu dan saudara tirinya menangis dan sangat menyesal. Setelah tahu bahwa ternyata gadis tiri itu menyimpan sebuah rahasia besar. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu langit terlihat cerah, tapi hati Sari justru berkabut. Dari balik jendela dapur, ia menatap langit biru dengan mata sembab. Matanya masih terasa berat, karena semalaman ia menangis pelan dalam selimut, menahan sesak yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Hari ini adalah hari pernikahannya. Hari yang seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidupnya. Tapi tidak bagi seorang Sari. Ia berdiri sendiri di dapur rumah itu. Tangan kirinya memotong roti tawar, sementara tangan kanannya menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. Tidak ada senyum, tidak ada tawa, tidak ada pelukan hangat dari seorang ibu, karena ibunya sudah lama meninggal. Dan sejak ayahnya menikah lagi, rumah ini bukan lagi tempat yang nyaman untuk pulang. Sari tahu diri, ia bukan anak kandung, ia hanya anak tiri. Dan itu cukup menjadi alasan bagi Bu Rani, ibu tirinya, untuk selalu menyalahkannya dalam segala hal. Di meja makan, terdengar suara nyaring penuh sindiran. Aku gak habis pikir, kenapa Raffi lebih memilih kamu daripada Sinta? Kalimat itu datang dari mulut Bu Rani yang duduk dengan angkuhnya, mengenakan daster merah terang dan rambut disanggul tinggi. Sinta, saudara tirinya, hanya diam sambil memainkan sendok teh di cangkirnya. Tatapannya tajam, menusuk. Sari melirik ke arah mereka, lalu kembali menunduk. Saya juga gak tahu, Bu, jawab Sari pelan. Mas Raffi datang sendiri, melamar di depan ibu juga. Saya tidak pernah memintanya. Ah, sudahlah, potong Bu Rani. Jangan sok suci kamu. Aku tahu kamu perempuan licik. Dari kecil kamu memang anak yang penuh siasat. Sari menggigit bibirnya, menahan luka yang sudah sering ia rasakan sejak kecil. Semua kata-kata itu bukan hal baru. Tapi kenapa terasa lebih menyakitkan hari ini? Hari ketika seharusnya ia bersiap mengenakan gaun putih dan duduk di pelaminan bersama lelaki yang mencintainya. Menjelang siang, rumah mulai dipenuhi tamu. Kursi-kursi sudah tersusun di halaman. Tenda putih berdiri megah. Aula sederhana dihias bunga-bunga segar. Semua orang terlihat sibuk dan tertawa. Tapi tidak ada satupun yang datang ke kamar Sari untuk bertanya, "Apa kamu sudah siap?" Ia duduk sendiri di depan cermin. Gaun putih telah ia kenakan. Kerudung putih susu membingkai wajahnya dengan lembut. Tapi sorot matanya kosong. Hatinya gelisah. Ada ketakutan. Bukan karena pernikahan itu, tapi karena bagaimana ia akan dihina hari ini. Entah mengapa, Sari merasa hari ini bukan akan jadi awal kebahagiaan, tapi awal dari luka yang lebih dalam.
Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk keras. Tanpa menunggu jawaban, Bu Rani masuk bersama Sinta. Sari berdiri refleks, sedikit panik. Bu Rani menatapnya dari atas ke bawah, lalu mendengus. "Sombong sekali kamu pakai gaun putih begini. Kamu pikir kamu pantas?" Sinta mendekat, berdiri tepat di depan Sari. "Raffi itu seharusnya milikku. Kamu cuma bayangan. Kamu gak layak berdiri di pelaminan dengan dia." Sari menunduk. "Aku tidak pernah merebut siapa-siapa, Sin. Mas Raffi yang datang. Bukan aku yang mencari." Tamparan keras mendarat di pipi Sari. Suara itu menggema di kamar. Membekas tak hanya di kulit, tapi jauh lebih dalam, di hati. Bu Rani melipat tangan di dada. "Kita lihat saja nanti. Aku akan pastikan hari ini jadi hari yang tidak akan kamu lupakan." Sari memegangi pipinya, menatap lantai. Air matanya jatuh satu persatu. Dan di luar, musik akad sudah mulai terdengar. Hari yang katanya indah, akhirnya dimulai. Tapi bukan dengan senyuman, melainkan dengan luka dan rasa takut yang tak pernah bisa diceritakan pada siapapun. Sari berdiri di balik tirai putih, menunggu giliran untuk melangkah menuju pelaminan. Tangannya dingin, nafasnya tak beraturan. Beberapa tamu mulai berdatangan, sebagian duduk di kursi, sebagian lagi berdiri sambil berbisik-bisik. Suasana pesta terlihat megah dan indah dari luar. Tapi bagi Sari, ini seperti jalan menuju jurang yang dalam. Dari kejauhan, terdengar suara MC memanggil namanya. "Ladies and gentlemen, mari kita sambut mempelai wanita, Sari Dewi Putri." Semua mata menoleh ke arah tirai. Sari menarik nafas pelan. Ia melangkah. Gaun putihnya menyapu lantai. Setiap langkah seperti memikul beban puluhan kilogram. Ia tidak menatap tamu satu persatu. Ia hanya ingin cepat sampai di pelaminan. Di sana sudah berdiri Raffi. Lelaki yang memilihnya. Lelaki yang tetap berdiri tegak walau tahu siapa dirinya. Raffi menatapnya hangat, mencoba tersenyum menenangkan. Namun Sari tak mampu membalas senyum itu. Hatinya bergetar. Bukan karena ragu kepada Raffi, tapi karena ia tahu ibunya dan Sinta sedang menyiapkan sesuatu. Dan benar saja. Beberapa menit setelah Sari duduk di pelaminan, saat musik baru saja mengalun pelan, dua sosok berdiri dari kursi barisan depan. Bu Rani dan Sinta. Langkah mereka cepat dan kasar, naik ke pelaminan tanpa aba-aba. MC bingung, panitia saling pandang, tamu-tamu mulai resah. Sinta langsung berdiri di depan Sari yang duduk. "Berdiri kamu," teriaknya. "Jangan muka tembok sepertimu duduk di tempat terhormat ini." Sari terkejut, tubuhnya kaku. Tapi belum sempat ia bicara. Bu Rani menarik kerudung Sari dari belakang dengan kasar. Beberapa bagian kerudung terlepas. Rambut Sari nyaris terlihat. Sari refleks memegangi kepalanya, menahan air mata. Semua tamu terdiam. Beberapa menutup mulutnya. Anak-anak kecil ketakutan, ibu-ibu mulai berbisik panik. Raffi berdiri. Wajahnya merah padam. "Ibu, cukup. Ini istri saya," bentak Raffi keras. Tapi Bu Rani tak peduli. "Perempuan ini merebut calon suami anak saya. Dia perempuan murahan, anak tiri tidak tahu diri." Sinta menunjuk Sari sambil menangis. "Kamu tahu aku mencintai Raffi, tapi kamu malah menikahinya." Sari memeluk dirinya sendiri. Matanya menatap ke arah tamu. Semua orang menonton. Tak satu pun menghentikan. Dan di tengah itu semua, Raffi meraih mikrofon dari MC. "Saya minta maaf atas kejadian ini. Tapi saya tidak akan membiarkan istri saya dipermalukan lebih jauh." Ia menoleh ke seluruh tamu. Sari bukan perempuan murahan. Dia bukan pencuri cinta. Sayalah yang datang padanya. Sayalah yang melamarnya. Dan sayalah yang mencintainya. Bukan Sinta. Suasana hening. Sari masih menunduk, menahan air mata. Raffi menoleh ke Bu Rani. "Saya sudah diam cukup lama. Tapi kalau hari ini ibu masih menganggap Sari hanya anak tiri hina, maka 1 bulan lagi, saya akan tunjukkan siapa dia sebenarnya."
Bu Rani menyeringai sinis. Silakan, mau tunjukkan apa? Dia bukan siapa-siapa. Raffi tidak membalas. Ia hanya menggenggam tangan Sari dan membawa istrinya turun dari pelaminan. Tanpa pesta, tanpa senyuman, tanpa selamat dari para tamu. Hari pernikahan Sari telah ternoda oleh orang yang seharusnya melindunginya. Namun dari luka hari itu, terbit janji dalam diam. Janji bahwa semuanya akan berubah. Dan sebulan dari hari ini, tak akan ada lagi yang bisa berdiri dengan kesombongannya. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan pelan, seperti waktu enggan bergerak. Sari dan Raffi tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggir kota. Jauh dari hiruk-pikuk, jauh dari luka yang baru saja terjadi. Namun rasa sakit itu belum benar-benar pergi. Setiap kali Sari melihat pantulan wajahnya di cermin, ia masih terbayang kerudung yang ditarik, teriakan di pelaminan, dan semua mata yang menatapnya seperti ia adalah sampah yang merebut milik orang lain. Malam hari, ketika Raffi tertidur, Sari sering menangis diam-diam. Bukan karena lemah, tapi karena kecewa. Ia tak pernah meminta dicintai. Tapi mengapa cinta yang datang justru menghancurkan harga dirinya? Namun di balik luka itu, perlahan sesuatu tumbuh di dalam dirinya. Keberanian. Bukan untuk membalas, tapi untuk berdiri lebih kuat. Raffi tahu luka di hati istrinya belum pulih. Maka ia tak banyak berkata. Ia hanya bekerja lebih keras dari sebelumnya. Berangkat pagi, pulang malam, dan selalu membawa makanan kesukaan Sari di tangan kirinya. Sari selalu menyambutnya dengan senyum lembut, walau kadang senyum itu rapuh. Maaf kalau aku belum bisa bahagiakan kamu, ucap Raffi suatu malam. Sari menggeleng pelan. Kamu sudah bahagiakan aku dengan tidak meninggalkanku. Itu lebih dari cukup. Raffi menatap wajah Sari lekat-lekat. 1 bulan lagi aku akan perkenalkan kamu pada dunia. Bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan kamu tidak pantas dipermalukan. Sari terdiam. Ia tahu Raffi sedang menyimpan sesuatu. Tapi seperti biasa, ia tidak bertanya. Ia percaya bahwa Allah sedang menyiapkan kejutan yang jauh lebih besar daripada rasa sakit yang pernah ia rasakan. Di sisi lain, rumah Bu Rani yang dulu dipenuhi canda dan ejekan pada Sari, kini sunyi. Sinta lebih banyak mengurung diri di kamar. Ia kehilangan selera makan, mulai absen dari kantor, dan sering menatap kosong ke jendela. Kenapa Raffi memilih dia, Bu? Padahal aku yang lebih cantik, lebih pintar. Bu Rani tak menjawab. Ia juga mulai dihantui firasat aneh. Beberapa tetangga mulai menjauh. Beberapa undangan pengajian tidak lagi datang. Ia mulai merasa ada sesuatu yang berubah, tapi ia tidak tahu apa. Suatu malam, Raffi membawa Sari ke sebuah gedung besar di pusat kota. Gedung itu dikelilingi pagar tinggi dan penjagaan ketat. Sari bingung. Ini tempat apa, Mas? Raffi hanya tersenyum. Aku ingin memperlihatkan satu hal, tapi kamu janji, tetap tenang ya. Sari mengangguk. Begitu masuk ke dalam, Sari terkejut. Di sana, berdiri puluhan orang berpakaian rapi. Mereka semua berdiri, membungkuk hormat pada Raffi. Selamat malam Pak Raffi, ucap salah satu pria. Sari terdiam. Raffi menoleh padanya. Ini adalah kantor pusat Arwana Group, perusahaan yang ayah bangun sejak aku kecil. Dan mulai minggu depan, kamu akan jadi direktur utama bidang sosial yayasan. Sari mematung. Apa maksud Mas? Aku memang tak pernah cerita. Aku ingin tahu siapa yang mencintai aku karena aku, bukan karena posisiku. Sari gemetar. Air matanya mengalir, jatuh tanpa bisa ditahan. Dan sekarang, waktunya dunia tahu siapa kamu. Bukan anak tiri, bukan wanita tak pantas, tapi istri dari pemilik sah perusahaan ini dan pewaris warisan ibumu sendiri yang dulu dirampas. Sari terduduk di sofa ruang direktur. Tangisnya meledak. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena Allah benar-benar menepati janjinya. 1 bulan lalu ia dipermalukan, tapi 1 bulan kemudian
ia akan berdiri di panggung yang membuat semua orang terdiam. Dan panggung itu sudah disiapkan. Pagi itu, di ruang tamu rumah Bu Rani, sebuah amplop tebal berwarna putih gading tergeletak di atas meja. Di bagian depannya tertulis dengan tinta emas mengilap, undangan resmi. Acara malam syukuran keluarga besar Arwana Group. Bu Rani membuka amplop itu dengan alis mengernyit. Isinya adalah kartu undangan mewah yang membuat tangannya sedikit gemetar saat membaca nama yang tercetak di tengah. Raffi Arwana dan Sari Dewi Putri. Tangannya refleks menjatuhkan undangan itu ke lantai. Wajahnya memucat. Sinta yang duduk di dekat tangga segera meraihnya dan membaca cepat. "Apa-apaan ini, Bu?" ucapnya dengan suara bergetar. Ini undangan dari perusahaan Raffi?" Bu Rani mengangguk lemas. "Dan nama Sari ada di sana." Sinta menelan ludah. Ia merasa perutnya mual. Selama ini mereka percaya Sari hanyalah anak tiri dari keluarga biasa. Tidak punya siapa-siapa. Tidak punya apa-apa. Tapi ternyata dia adalah menantu dari keluarga besar pemilik perusahaan terbesar di kota itu. Dan lebih dari itu, dia akan diperkenalkan secara resmi sebagai bagian dari keluarga Arwana. Di hadapan semua pejabat, pengusaha, dan tokoh penting daerah. Sore harinya, Sinta masuk ke kamar dengan langkah lunglai. Ia menatap cermin, memandangi wajahnya yang selama ini selalu ia banggakan. Wajah yang katanya lebih cantik dari Sari. Wajah yang katanya lebih layak untuk dicintai oleh Raffi. Namun pantulan cermin itu justru memperlihatkan sesuatu yang lain. Tatapan penuh iri, wajah penuh kesombongan, dan mulut yang pernah menghina tanpa tahu siapa yang ia hina. Sinta menutup matanya. Bayangan tentang hari pernikahan Sari muncul kembali. Suara makian dari ibunya. Teriakan perempuan murahan yang dilempar tepat di pelaminan. Dan dirinya sendiri yang ikut menarik kerudung Sari di depan puluhan pasang mata. Tangannya bergetar. Kenapa aku bisa sekejam itu? Sementara itu, di rumah kontrakan yang sederhana namun penuh ketenangan, Sari berdiri di depan kaca, mengenakan gamis putih polos dan kerudung krem muda. Wajahnya tenang, tidak menampakkan emosi yang meledak-ledak. Tapi di balik matanya, ada gelombang perasaan yang terus bergemuruh. Di meja tamu, sudah menumpuk undangan untuk acara syukuran besar yang akan diadakan pekan depan. Undangan itu bukan sekadar acara makan malam. Itu adalah momen di mana seluruh kebenaran akan disampaikan. "Mas yakin kita harus undang mereka?" tanya Sari pelan. Raffi menatap istrinya sambil menggenggam tangannya. "Sari, yang mereka lakukan sudah keterlaluan. Tapi kamu masih anak dari almarhum ayahmu. Kamu punya hak, dan aku tahu kamu tidak dendam. Justru karena itu, mereka harus lihat seberapa tinggi kamu berdiri, padahal kamu tidak pernah balas menyakiti." Sari menunduk. "Kalau aku lemah, aku mungkin sudah lari sejak hari itu. Tapi sekarang, aku hanya ingin mereka tahu, aku tidak butuh pembalasan. Aku hanya ingin kebenaran dilihat semua orang." Raffi tersenyum. "Itu yang membuat aku mencintaimu, kesabaranmu, dan keteguhanmu." Satu persatu, tamu-tamu undangan menerima kabar acara besar itu. Media sosial mulai ramai dengan foto prewedding Sari dan Raffi yang dirilis secara resmi. Banyak yang terkejut, banyak yang tidak percaya. Beberapa orang mulai saling bertanya, benarkah dia anak tiri yang dipermalukan di pelaminan itu? Kenapa keluarga Arwana memilih perempuan seperti dia? Dan di tengah semua keraguan itu, Sari tetap tenang. Ia tidak menjelaskan apapun, karena waktu akan menjelaskan semuanya lebih keras daripada kata-kata. Dan saat hari itu tiba, ibu tiri yang dulu menarik kerudungnya, dan saudara tiri yang mencaci maki di depan tamu, akan berdiri di panggung yang berbeda. Panggung penyesalan. Malam itu langit tampak bersih. Bintang-bintang berkerlip tenang di atas gedung mewah bertingkat 3, tempat berlangsungnya acara syukuran keluarga besar Arwana Group.
Di bagian depan, deretan mobil mewah satu persatu memasuki pelataran. Karpet merah membentang panjang, disambut oleh belasan bodyguard berbadan besar yang berdiri berjajar rapi. Lampu sorot menyorot pintu utama. Fotografer sibuk mengabadikan para tamu penting yang datang dengan setelan jas, kebaya, dan baju adat modern. Namun di sisi lain, sebuah mobil sederhana berwarna perak berhenti pelan di depan pintu. Dari dalamnya, keluar dua sosok wanita, Burani dan Sinta. Langkah mereka ragu. Wajah mereka tegang. Burani mengenakan kebaya merah marun dengan riasan tebal, tapi tangan kirinya terus gemetar. Sinta memakai gaun coklat tua, sederhana namun tetap menawan. Tapi matanya sembab, seperti baru menangis sebelum datang. Mereka menyerahkan undangan ke bagian resepsionis. Petugas memeriksa daftar nama, lalu memberikan senyum tipis. Silakan masuk. Tamu kehormatan dari pihak keluarga perempuan. Burani menoleh ke Sinta. Dia, keluarga perempuan? Sinta tak menjawab. Matanya menatap kosong ke depan. Seakan pikirannya belum bisa menerima kenyataan itu. Di dalam aula utama, puluhan meja bundar besar dipenuhi para tamu dari berbagai kalangan. Pejabat daerah, artis lokal, para pengusaha, hingga tokoh masyarakat. Di atas panggung utama berdiri latar besar bertuliskan Malam Syukuran Raffi Arwana and Sari Dewi Putri, menyambut cinta dan kebenaran. Dekorasi mewah namun elegan. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya lembut ke seluruh ruangan. Musik akustik mengalun pelan, menciptakan suasana sakral dan agung. Tiba-tiba, semua lampu dimatikan. Suasana hening. Lalu, satu sorot cahaya terang menyinari tangga utama. Sari muncul. Ia mengenakan gaun putih keprakan yang sederhana, namun anggun. Kerudung panjang menjuntai lembut hingga ke pinggang. Langkahnya pelan, namun pasti. Di sampingnya berjalan Raffi, mengenakan jas hitam formal dengan pin kecil lambang perusahaan di dadanya. Seluruh tamu berdiri. Semua mata tertuju pada mereka. Tapi dua pasang mata yang paling membeku adalah milik Burani dan Sinta. Sinta memegangi kursi di depannya, berusaha tetap berdiri. Itu Sari? Bisiknya. Kenapa dia terlihat seperti bukan Sari yang dulu? Burani tak mampu berkata apa-apa. Tenggorokannya tercekat. Ia bahkan tak sanggup menatap langsung ke atas panggung. Di sana, berdiri gadis yang pernah ia hina sebagai anak tiri tak tahu diri. Gadis yang ia tarik kerudungnya di depan tamu. Gadis yang ia usir dari rumah, yang ia rendahkan sejak kecil. Kini, berdiri tegak, dihormati oleh semua orang. Setelah sambutan dari pemilik perusahaan dan beberapa tamu kehormatan, Raffi berdiri membawa mikrofon. Suaranya tenang, namun tegas. Malam ini, saya tidak ingin bercerita tentang siapa saya. Karena malam ini, semua cahaya dan penghormatan saya tujukan untuk istri saya, Sari Dewi Putri. Sari menunduk pelan. Tamu-tamu mulai menatapnya dengan penuh kekaguman. Sari bukan hanya istri saya. Dia bukan hanya perempuan yang saya cintai, tapi dia juga pemilik sah dari sebagian aset yayasan keluarga kami. Warisan dari mendiang ibunya yang selama ini disembunyikan. Beberapa tamu saling menoleh, kaget. Sari pernah hidup dalam rumah yang tidak memberinya cinta. Ia pernah diseret dari pelaminannya sendiri, dihinakan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Tapi ia tidak pernah membalas. Ia hanya diam dan bersabar. Suara Raffi mulai bergetar. Dan malam ini, saya ingin kalian semua tahu bahwa Sari bukan korban. Dia adalah pemenang yang memilih jalan tenang, bukan balas dendam. Sari menatap seluruh tamu. Wajahnya masih tenang, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Semua luka akan sembuh, ucapnya pelan. Tapi harga diri hanya bisa ditegakkan oleh kebenaran dan kesabaran. Tepuk tangan menggema. Tapi Burani tak sanggup ikut bertepuk tangan. Ia perlahan berdiri dari kursinya.
dan melangkah ke depan aula, disusul Sinta di belakangnya. Langkah mereka berat. Wajah semua orang mengikuti mereka. Sari menatap mereka dari atas panggung. Dan akhirnya, di tengah aula besar, di hadapan semua tamu, Bu Rani berlutut, menangis terisak. Sinta pun ikut menunduk. Sari, maafkan ibu, maafkan kami. Semua yang kami lakukan tidak pantas. Sari terdiam. Tangisnya pecah pelan. Bukan karena benci, tapi karena ia tahu waktunya telah tiba. Waktu di mana kebenaran berbicara sendiri. Tanpa perlu balas dendam. Tanpa perlu membalas makian. Dan malam itu, tak ada satupun tamu yang berani bersuara. Karena mereka tahu, yang dulu diinjak telah berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah menghina. Hening menyelimuti seluruh aula. Hanya suara isak tangis. Bu Rani yang terdengar, pelan namun menusuk. Di hadapan semua orang, wanita yang selama ini dikenal tegas dan sombong itu, kini bersujud di lantai. Tubuhnya bergetar hebat, lututnya menempel pada karpet mahal. Air matanya membasahi lipstik dan bedak yang tadinya disusun sempurna. Sinta berdiri di samping ibunya. Tangannya gemetar, matanya bengkak. Ia tak berani memandang wajah Sari yang berdiri di atas panggung. Sari, aku tahu aku jahat. Aku tahu aku iri. Aku tahu aku pernah jadi saudara yang kejam. Tapi, maafkan aku. Suaranya pecah. Nafasnya tersendat-sendat. Seluruh tamu hanya bisa menunduk. Tak ada yang menyangka. Acara malam syukuran yang seharusnya dipenuhi senyum dan tawa berubah menjadi panggung pengakuan dan penyesalan yang paling jujur. Sari melangkah turun dari panggung. Langkahnya pelan. Gaunnya menyapu karpet. Tangannya menahan dada yang sesak karena untuk pertama kalinya ia melihat dua orang yang pernah melukainya begitu dalam. Kini bersujud memohon maaf. Sari berdiri di hadapan mereka. Beberapa tamu mulai menangis pelan. Beberapa lainnya menghapus air mata tanpa sadar. Sari menatap Bu Rani yang masih berlutut memegangi kakinya. Ibu, suaranya pelan, tapi cukup membuat semua orang mendengarnya. Saya memang anak tiri ibu, tapi sejak kecil saya hanya ingin dianggap anak, bukan pembantu, bukan beban, bukan bayangan yang pantas disingkirkan. Bu Rani terisak lebih keras. Maafkan ibu buta, ibu terlalu keras, ibu terlalu membandingkan. Sari menggeleng pelan. Saya tidak ingin ibu minta maaf. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa saya tidak pernah membenci. Saya hanya ingin diakui. Sinta mendekat. Kenapa kamu begitu sabar, Sar? Kenapa kamu tidak balas? Sari menoleh padanya. Matanya bening, basah oleh air mata yang ditahan sejak lama. Karena aku tahu, semua yang kita tanam akan kita tuai. Dan aku memilih menanam maaf. Meski yang kuterima selalu luka. Raffi menyusul ke depan. Ia berdiri di samping Sari, lalu merangkul istrinya dengan lembut. Kita tidak di sini untuk mempermalukan siapapun, ucap Raffi dengan suara yang terdengar jelas. Kita di sini untuk memperlihatkan pada dunia bahwa yang sabar tidak pernah kalah. Yang terhina bukan berarti rendah, dan yang diam bukan berarti lemah. Tepuk tangan mulai terdengar. Perlahan, satu persatu, tamu-tamu berdiri. Ada yang menunduk, ada yang menitikkan air mata. Malam itu bukan sekadar syukuran pernikahan, tapi malam di mana kesombongan ditundukkan. Malam di mana luka dijawab dengan ketulusan. Malam di mana sebuah pelaminan yang dulu ternoda dibersihkan oleh akhlak yang lebih mulia daripada jabatan dan harta. Setelah acara selesai, banyak tamu menghampiri Sari untuk memberi pelukan. Beberapa bahkan memohon maaf karena dulu ikut berbisik dan menertawakannya di hari pernikahan. Tapi Sari hanya tersenyum lembut. Ia tak menyimpan dendam. Karena baginya, balas dendam terbaik adalah berdiri lebih tinggi dengan cara yang terhormat. Dan malam itu, seluruh kota tahu, Sari Dewi Putri bukan perempuan biasa.
Dia adalah anak tiri yang dulu dihina, namun kini menjadi simbol kemenangan bagi siapa saja yang pernah disakiti dan memilih bertahan dengan sabar dan diam. 3 hari setelah acara syukuran besar itu, suasana di rumah Bu Rani benar-benar berubah. Sinta tidak lagi keluar kamar. Ia lebih banyak duduk di dekat jendela, menatap jalan yang lengang. Di pangkuannya ada album foto masa kecil. Foto-foto ketika ia dan Sari masih kecil, duduk di kursi rotan dengan baju tidur yang sama. Dulu mereka pernah tertawa bersama, tapi entah sejak kapan ia mulai membenci Sari. Mungkin sejak Bu Rani sering membandingkan. Mungkin sejak Sari mulai tumbuh menjadi gadis sabar yang tidak pernah membalas. Sinta mengusap foto itu, lalu menunduk dalam. Di luar kamar, Bu Rani duduk di sofa ruang tamu. Wajahnya jauh dari riasan. Rambutnya hanya diikat seadanya. Tak ada lagi suara keras. Tak ada lagi kata sindiran. Rumah itu kini dipenuhi diam. Pagi itu, pintu rumah diketuk pelan. Bu Rani berdiri dan membukanya. Di depannya berdiri seorang kurir berseragam rapi, menyerahkan sebuah map putih bersegel resmi. Ini surat legalitas dari notaris, Bu. Sesuai dengan permintaan pewaris lama. Bu Rani menerimanya dengan tangan gemetar. Saat membuka dan membacanya, matanya melebar. Napasnya tercekat. Map itu berisi dokumen asli rumah yang selama ini mereka tinggali. Dan di dalamnya tertulis jelas. Pemilik sah, Sari Dewi Putri, ahli waris tunggal dari almarhumah Nyonya Yuniar Ayu Lestari. Bu Rani terjatuh di sofa. Tubuhnya lemas. Ya Allah, rumah ini bukan milik saya? Ia menangis, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sore harinya, mobil hitam berhenti di depan rumah. Sari turun dengan langkah pelan. Ia mengenakan gamis krem polos dan kerudung putih susu. Di tangannya ada satu kantong plastik berisi makanan dan satu map kecil. Ia mengetuk pintu. Bu Rani membukanya dengan mata sembab. Sari tersenyum. Assalamualaikum, Bu. Bu Rani langsung menangis lagi. Ia memeluk Sari erat-erat. Tubuhnya gemetar. Ibu malu, ibu sangat malu. Sari memegang bahu wanita itu. Ibu gak usah malu. Saya kesini bukan untuk menagih, tapi untuk memberi. Ia membuka map kecil dan menyerahkan lembar fotokopi surat rumah. Saya tidak akan mengambil rumah ini. Saya serahkan kembali ke ibu. Tapi saya ingin satu hal. Bu Rani menunduk. Apapun, Nak. Saya ingin ibu dan Sinta hidup dengan tenang dan saling menyayangi. Bu Rani menatap mata Sari. Air matanya jatuh deras. Ia mencium tangan Sari dan memeluknya lagi. Di dalam kamar, Sinta mengintip dari celah pintu. Tangisnya pecah. Ia segera keluar, memeluk Sari dari belakang. Sari, tolong jangan pergi. Sari menoleh dan memeluknya. Aku gak pernah pergi, Sin. Aku cuma ingin kalian tahu bahwa aku masih saudaramu, walau kamu anggap aku tidak pantas. Sinta menangis lebih kencang. Maafkan aku menyesal. Sari tersenyum, meski air matanya ikut turun. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Bu Rani, Sinta, dan Sari makan malam di meja yang sama tanpa pertengkaran. Tak ada dendam, tak ada hinaan, tak ada permusuhan. Hanya nasi hangat, obrolan ringan, dan doa-doa pelan yang mengalir dari mulut mereka. Rumah itu tidak berubah bentuk, tapi isinya berubah total. Karena satu hal telah tumbuh kembali di sana. Cinta. Seminggu berlalu sejak Sari datang ke rumah lamanya dan menyerahkan hak kepemilikan tanpa syarat. Sejak hari itu, bukan hanya suasana rumah Bu Rani yang berubah, tapi juga kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Sinta mulai kembali bekerja, tapi ia tidak lagi berdandan mencolok atau berjalan dengan dagu tinggi seperti dulu. Ia lebih banyak tersenyum, lebih sopan kepada rekan kerja, dan mulai terlibat aktif dalam program sosial kantor yang selama ini ia anggap remeh. Bu Sinta kelihatannya beda sekarang ya, bisik salah satu karyawan. Dulu galak dan suka sindir, sekarang malah suka bantu.
Sinta hanya tersenyum setiap kali mendengar itu. Ia tahu, itu semua berawal dari satu tamparan keras. Bukan di pipi, tapi di harga diri dan hati. Dan itu datang dari seseorang yang paling ia remehkan. Di tempat lain, Sari mulai aktif memimpin divisi sosial di yayasan milik keluarga Arwana. Ia mengenakan pakaian sederhana setiap kali datang ke kantor. Para pegawai sempat tidak percaya bahwa perempuan itu adalah istri Raffi, bos besar mereka. Tapi setelah melihat sendiri bagaimana Sari bersikap, semua keraguan itu hilang. Bu Sari itu beda banget. Ya, ramah banget padahal istri pemilik yayasan. Bahkan pernah bantu bersihkan lantai waktu ruangan ini bocor. Raffi hanya tersenyum ketika mendengar semua itu. Ia tahu betul, kelebihan terbesar istrinya bukan pada statusnya, tapi pada cara ia tetap menjadi dirinya sendiri, meski dunia sudah menempatkannya di atas. Suatu hari, saat Sari duduk di taman yayasan, melihat anak-anak kecil bermain dan tertawa, Bu Rani datang diam-diam membawakan bekal. "Ibu masak sendiri. Maaf kalau rasanya belum enak." Sari tersenyum menerima kotak makan itu. "Ibu nggak perlu masak untuk minta maaf. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama." Bu Rani duduk di sampingnya. Tangannya gemetar saat menggenggam tangan Sari. "Aku dulu terlalu percaya bahwa harta, status, dan kecantikan bisa menentukan siapa yang pantas dicintai." Ia menunduk. "Ternyata justru hatilah yang mengalahkan semuanya. Dan kamu punya hati yang tidak bisa aku ukur dengan apapun." Sari hanya menatap lurus ke depan. Matanya menatap langit biru yang bersih. "Saya hanya berusaha tidak menjadi seperti yang ibu kira." Sinta juga ikut datang sore itu, membawa kue bolu yang ia buat sendiri. Dengan malu-malu, ia duduk di samping Sari dan Bu Rani. "Tadi aku bantu yayasan kirim sembako ke kampung belakang. Anak-anak di sana ingat kamu, Sar." Sari tersenyum. "Alhamdulillah. Akhirnya kamu ikut turun ke lapangan juga." Sinta mengangguk. "Aku ingin menjadi manusia yang lebih baik, Sar. Meskipun aku tahu, aku gak akan pernah bisa menghapus semua salahku padamu." Sari menoleh padanya. "Aku gak butuh kamu hapus semua salahmu. Aku cuma butuh kamu berubah jadi orang yang lebih baik dari kemarin." Hari-hari berlalu. Nama Sari mulai dikenal banyak orang. Bukan karena ia istri dari Raffi Arwana, bukan karena ia pernah dipermalukan di pelaminan, tapi karena ia jadi simbol dari perempuan yang mampu bertahan tanpa balas dendam. Setiap langkahnya diikuti kebaikan. Setiap luka yang dulu ia pendam, kini menjadi cahaya bagi banyak hati yang patah. Dan di rumah Bu Rani, yang dulu penuh teriakan dan amarah, kini terdengar tawa kecil, suara azan dari musala kecil, dan senandung zikir dari seorang wanita tua yang sedang belajar memperbaiki hidupnya. Semua karena satu orang, seorang anak tiri yang dulu dipermalukan, tapi kini memaafkan tanpa pamrih. Pagi itu, sebuah undangan elektronik tersebar di media sosial. Judulnya tertulis besar, "Malam Anugerah Tokoh Inspiratif Perempuan Nusantara." Diselenggarakan oleh lembaga nasional yang bergerak di bidang pemberdayaan wanita dan keluarga. Di antara nama-nama penerima penghargaan, tercantum satu nama yang membuat banyak orang terdiam, Sari Dewi Putri. Komentar pun membanjiri kolom berita daring. Bukankah itu anak tiri yang pernah dihina di pelaminannya? Yang waktu itu viral karena berdiri tegar setelah dipermalukan keluarganya sendiri? Astaga, sekarang dia jadi tokoh inspiratif. Raffi hanya tersenyum saat membacanya. Ia tahu, waktunya sudah tiba. Dunia akan tahu, bukan hanya siapa Sari sekarang, tapi siapa dia selama ini. Malam acara itu pun tiba. Sari mengenakan baju sederhana namun elegan. Gamis panjang berwarna krem keemasan, kerudung putih bersih, tanpa perhiasan mencolok. Wajahnya tenang. Tidak ada riasan berlebihan, tapi justru itu yang membuatnya tampak lebih bersinar dari siapapun. Di barisan kursi tamu undangan,
duduk Burani dan Sinta. Wajah mereka penuh haru. Mereka tak pernah membayangkan perempuan yang dulu mereka hina habis-habisan, kini duduk di kursi kehormatan. Acara dibuka dengan video singkat yang menampilkan perjalanan Sari. Potongan-potongan video saat ia melayani masyarakat, memeluk anak-anak yatim, membersihkan rumah warga, dan membangun pusat pelatihan perempuan korban kekerasan. Lalu, layar berubah menjadi hitam, dan sebuah kalimat muncul. Yang pernah dipermalukan, kini menjadi cahaya. Sari naik ke panggung, ruangan senyap, semua menatapnya. Beberapa hadirin mulai meneteskan air mata sebelum ia bicara. Sari berdiri di belakang mikrofon. Saya tidak berdiri di sini karena hebat. Saya hanya bertahan. Ketika semua meremehkan saya, ketika kerudung saya ditarik di pelaminan saya sendiri, saya memilih untuk tidak membalas. Sari menatap ke arah penonton. Matanya bertemu dengan Burani dan Sinta. Wajah keduanya basah oleh tangis. Saya percaya bahwa Allah tidak tidur. Dan saya percaya ketika kita memilih sabar, maka langit akan bergerak mengganti segalanya. Tepuk tangan bergema. Sari tersenyum, namun matanya berkaca-kaca. Dan untuk mereka yang pernah menyakiti saya tidak pernah meminta mereka mencintai saya. Saya hanya berharap mereka tidak menyakiti diri sendiri dengan menyimpan benci yang tidak perlu. Acara ditutup dengan pelukan panjang antara Sari, Burani, dan Sinta di atas panggung. Media mengabadikan momen itu. Foto mereka tersebar ke seluruh penjuru negeri, bukan sebagai keluarga yang hancur, tapi sebagai keluarga yang pernah berdarah, lalu saling mengobati. Sejak malam itu, nama Sari mulai dikenal di mana-mana. Ia tidak meminta itu. Tapi ketika kebaikan dijalankan tanpa pamrih, maka takdir akan membawanya sampai ke tempat yang paling tinggi, tanpa harus berteriak. Sari tidak berubah menjadi sombong. Ia tetap tinggal di rumah sederhana bersama Raffi, tetap memasak sendiri, dan tetap menulis di jurnal harian kecilnya setiap malam. Ia menuliskan satu kalimat yang selalu ia ulang-ulang. Maaf yang tulus, tidak akan membuatmu rendah. Justru itulah yang akan meninggikanmu. Dan itulah yang Sari buktikan. Hari demi hari, dengan hati yang lembut dan langkah yang teguh. Langit sore mulai menguning ketika Sari duduk di beranda rumahnya, memandangi halaman kecil yang ia rawat sendiri. Bunga melati bermekaran, dan suara tawa anak-anak dari yayasan di belakang rumah terdengar jelas. Ia duduk bersila, dengan secangkir teh hangat di tangan. Di sampingnya, Raffi sedang membacakan koran pagi yang baru, sempat ia buka sore itu. "Dengar ini, Sar," ucap Raffi sambil tersenyum. Sari Dewi Putri, perempuan inspiratif yang pernah dipermalukan di pelaminan, kini bangun ratusan sekolah untuk anak kurang mampu Sari, tertawa kecil. "Kamu bacanya kayak berita resmi," godanya. Raffi menatap istrinya dalam-dalam. "Karena kamu memang bukan orang biasa. Kamu adalah bukti nyata bahwa luka tidak harus dibalas luka, tapi bisa dijawab dengan langkah yang lebih tinggi." Sari hanya menunduk. Ia tak pernah merasa istimewa. Yang ia tahu hanyalah setiap hari ia berusaha untuk tetap baik, meski hatinya pernah dikoyak berkali-kali. Beberapa minggu kemudian, Sari diundang menjadi pembicara dalam seminar nasional tentang kekuatan perempuan. Di panggung yang sederhana namun penuh perhatian, ia menceritakan kisahnya dari awal. Tanpa melebih-lebihkan, tanpa menghapus bagian yang pahit. Ia bercerita tentang hari ketika ia berdiri di pelaminan, lalu kerudungnya ditarik dan dituduh sebagai pencuri. Ia bercerita tentang malam-malam penuh tangis dan tentang keputusan paling berat dalam hidupnya, untuk tetap tinggal, tetap tersenyum, dan tetap memaafkan. Di antara ratusan penonton, duduk seorang gadis muda dengan jilbab abu-abu. Air matanya mengalir saat mendengar cerita Sari. Ia adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, dan hampir mengakhiri hidupnya sebelum membaca kisah Sari di media sosial.
Kini, ia menjadi salah satu relawan di yayasan yang dibangun Sari. Setelah acara selesai, ia menghampiri Sari dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Bu. Karena cerita Ibu, saya tidak jadi mati. Saya masih hidup, dan hari ini saya bisa berdiri." Sari memeluknya erat. "Bertahan ya, karena hidup ini akan selalu punya hari yang lebih baik, meski kita harus melewati hari-hari yang paling gelap dulu." Di hari yang sama, Sari menerima sebuah surat dari kantor notaris. Isinya mengejutkan. Seseorang telah mewakafkan sebidang tanah di luar kota atas nama yayasan yang dipimpin Sari. Tanah itu bisa digunakan untuk membangun pusat pendidikan dan pelatihan perempuan. Di akhir surat, tertulis sebuah nama yang membuat hati Sari sesak haru. Atas nama Rani Mustika. Bu Rani. Wanita yang dulu menghancurkan hari pernikahannya, kini menjadi bagian dari perjuangannya. Tanpa bicara banyak, tanpa mencari perhatian. Ia hanya diam-diam memperbaiki kesalahan, dengan cara paling tulus yang ia mampu. Malamnya, Sari duduk di tempat tidur, membuka jurnal harian seperti biasa. Ia menulis dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya memegang pergelangan tangan Raffi yang tengah terlelap di sampingnya. "Hari ini, aku menangis lagi, tapi bukan karena sakit, tapi karena Allah menunjukkan bahwa benar-benar tak ada luka yang sia-sia jika kita sabar. Dulu aku hanya anak tiri, tapi hari ini aku menjadi ibu dari banyak anak-anak yang kehilangan arah. Dan mungkin ini cara Allah membalas semua air mata yang pernah aku sembunyikan." Sari menutup jurnal itu, meniup pelan, lalu menyandarkan kepala di bahu suaminya. Malam terasa hangat, bukan karena cuaca, tapi karena hatinya sudah benar-benar pulih. Dan dunia akhirnya melihatnya. Bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai cahaya yang lahir dari luka. Hari itu, matahari bersinar hangat, seperti ikut merayakan suasana baru di rumah, yang dulu menjadi saksi banyak luka. Ya, rumah Bu Rani. Namun kini, rumah itu tak lagi menyimpan dendam dan kemarahan. Tirai jendela tak lagi tertutup. Bau harum masakan menguar dari dapur, suara tawa terdengar dari ruang keluarga, dan di tengahnya, Sari sedang mengajari beberapa anak yatim menggambar di meja ruang tamu. Anak-anak itu adalah bagian dari program pendidikan rumah singgah yang baru saja dibuka. Lokasinya tepat di sebelah rumah Bu Rani. Sari sengaja menempatkan kantor kecil yayasan di situ, agar lebih dekat dengan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. "Bu Sari, aku udah selesai gambar rumahnya," seru seorang anak lelaki, menunjukkan kertas yang penuh warna. Sari tersenyum menatap gambar itu. "Bagus sekali, tapi tahu nggak, rumah yang paling indah itu bukan yang besar, tapi yang di dalamnya ada cinta dan saling memaafkan." Anak itu mengangguk polos. Dari dapur, Bu Rani membawa nampan berisi teh dan kue basah. Ia tak lagi berdandan berlebihan. Rambutnya ditutup rapat dengan kerudung coklat tua. Wajahnya tampak lebih bersih, lebih tenang. "Silakan minum, Nak. Ini ibu yang buat sendiri," katanya sambil meletakkan gelas satu persatu. Anak-anak menerima dengan wajah gembira. Tak ada yang tahu siapa wanita itu dulu. Yang mereka tahu, kini ia adalah nenek yang baik hati, yang selalu menyapa mereka dengan senyum, yang suka menyuapi anak-anak yang belum bisa makan sendiri. Sinta juga berubah. Ia kini mengelola perpustakaan kecil di lantai 2 rumah itu. Setiap sore, ia mengajari anak-anak membaca. Tak jarang, ia duduk menyendiri dan menulis jurnal harian, menyalin nasihat-nasihat yang ia pelajari dari Sari. Suatu siang, Sinta menghampiri Sari yang sedang menata buku-buku di rak yayasan. "Sar, aku ingin tanya sesuatu," katanya pelan. Sari menoleh, tersenyum. "Apa, Sin?" Sinta menunduk, suaranya sedikit bergetar. "Kamu gak pernah benar-benar marah padaku setelah semua yang aku lakukan?" Sari terdiam sejenak. Lalu ia meletakkan satu buku di rak dan menoleh dengan tatapan lembut.
Kalau aku menyimpan marah, mungkin aku nggak akan kuat hidup seperti ini. Marah itu berat, dan aku terlalu lelah untuk terus membawa beban itu. Sinta menahan air mata. Terima kasih karena kamu tetap jadi kakak, walau aku bukan adik yang pantas. Sari memeluk Sinta. Kamu tetap adikku, dulu, sekarang, dan nanti. Sore itu, mereka berdua duduk di depan rumah, menyaksikan anak-anak bermain. Sari memandang ke langit yang mulai berubah jingga. Hatinya damai. Bukan karena semua orang berubah, tapi karena ia tahu, ia sudah melakukan bagiannya. Memaafkan, menyembuhkan, dan menebar kebaikan dari luka yang dulu ia terima. Dan kini, luka itu berubah jadi taman. Tempat di mana orang lain bisa tumbuh, dari cerita yang dulu hampir mengubur dirinya. Hari itu, Yayasan Sari menerima sepucuk surat yang datang dari luar kota. Surat itu ditulis tangan, dengan tinta hitam yang hampir luntur. Di amplopnya, tidak tertulis nama pengirim. Tapi di dalamnya, ada kalimat yang membuat Sari terdiam cukup lama setelah membacanya. Saya dulu adalah tamu di hari pernikahanmu. Saya ikut tertawa, saya ikut membicarakanmu. Saya bahkan merekam saat kamu ditarik kerudungnya dan ikut menyebarkannya di grup keluarga. Tapi hari ini saya malu. Dan saya ingin minta maaf, karena dari semua orang yang hadir hari itu, kamulah satu-satunya yang tetap berdiri paling tegak sampai hari ini. Sari memejamkan mata. Tangannya menggenggam surat itu erat. Hatinya sesak, tapi bukan karena marah, melainkan haru. Ia tidak tahu siapa orang itu. Tapi surat itu menegaskan satu hal. Kebaikan akan selalu sampai, bahkan ke tempat yang paling tertutup. Malamnya, Sari mengajak Raffi duduk di teras. Angin sejuk berhembus lembut. Langit malam bersih dan suara jangkrik terdengar sayup dari kejauhan. Mas, ucap Sari pelan. Aku pernah berpikir, hidupku sudah selesai di hari aku dipermalukan itu. Raffi menoleh, menatapnya penuh perhatian. Tapi ternyata Allah sedang menulis bagian cerita yang lebih besar, dan aku hanya perlu terus jalan, meski tertatih. Raffi menggenggam tangan Sari. Kamu tahu kenapa aku yakin memilihmu, Sar? Sari menatapnya, karena dari semua orang yang aku kenal, kamu satu-satunya yang bisa dibilang kuat tanpa harus bersuara keras. Sari tersenyum kecil. Dulu aku kira diamku membuatku kalah. Raffi menggeleng pelan. Justru diam itulah yang menyelamatkan harga dirimu. Dan sekarang, menyelamatkan banyak orang. Keesokan harinya, di ruang tengah yayasan, Sari sedang menyiapkan materi pelatihan ibu-ibu rumah tangga. Di luar, suasana ramai. Ada yang menjahit, ada yang belajar masak, dan ada pula yang baru saja datang untuk mendaftar menjadi relawan. Di antara keramaian itu, muncul satu sosok pria tua berjenggot putih, mengenakan kemeja sederhana. Ia berdiri di ambang pintu dengan senyum lembut. Assalamualaikum, sapa pria itu. Sari menoleh. Waalaikumsalam, Bapak. Ada yang bisa kami bantu? Pria itu mengangguk pelan. Saya ingin bertemu Ibu Sari Dewi Putri. Sari berdiri. Saya sendiri, Pak. Silakan duduk. Pria itu mengeluarkan satu amplop kecil, lalu meletakkannya di meja. Nama saya Pak Mahfud. Saya adalah sahabat lama ayah kandungmu. Waktu kamu masih bayi, aku sering menggendongmu. Sari tercengang. Pak Mahfud membuka amplop itu, lalu mengeluarkan sebuah foto tua dan selembar surat berisi catatan tangan almarhum ibunya. Kalau suatu hari aku tiada, tolong jaga anakku. Jangan biarkan dia tumbuh dalam rasa ditolak, karena dia berhak tahu bahwa dulu dia dilahirkan dengan cinta yang sangat besar. Sari tak kuasa menahan air mata. Pak Mahfud menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu semua tentang keluargamu, termasuk bagaimana surat warisan itu sempat disembunyikan. Dan aku juga tahu, kamu tidak pernah membalas siapapun, walau kamu bisa. Sari mengusap wajahnya. Pak Mahfud menggenggam tangan Sari. Teruskan jalanmu, nak, karena kamu sedang menuntun banyak jiwa. Hari itu, Sari berdiri di beranda yayasan.
Matanya menatap ke jalanan kecil di depan rumah, tempat anak-anak berlarian. Ia menarik napas dalam-dalam. Dalam hatinya, ia tahu. Kisah hidupnya sudah bukan miliknya sendiri. Ia telah menjadi suara bagi mereka yang pernah dibungkam. Menjadi cahaya bagi mereka yang pernah diabaikan. Dan selama ia terus melangkah, akan ada lebih banyak hati yang sembuh. Karena tahu bahwa luka bukan akhir, tapi permulaan. Pagi itu hujan turun pelan, seperti irama lembut yang membersihkan sisa-sisa debu di jalan. Embun masih menggantung di dedaunan ketika Sari keluar rumah membawa keranjang kecil berisi nasi kotak. Ia mengenakan jas hujan tipis berwarna krem dan kerudung putih bersih. Di wajahnya tak ada sedikit pun keraguan. Meski cuaca dingin, langkahnya tetap ringan menuju panti jompo yang terletak 2 blok dari rumahnya. Setiap Jumat pagi, Sari datang ke tempat itu. Bukan untuk menyumbang uang atau barang, tapi untuk duduk mendengarkan cerita-cerita lama dari para penghuni yang sering merasa dilupakan. Saat ia tiba, seorang nenek tua langsung menyambut dengan mata berbinar. "Sari, kamu datang lagi?" Sari tersenyum dan memeluk bahu wanita renta itu. "Iya, Nek. Saya bawa nasi hangat dan telinga untuk mendengar cerita nenek hari ini." Nenek itu tertawa kecil. "Tak banyak yang mau dengar cerita tua begini." Sari duduk di bangku panjang, menyajikan makanan satu persatu. Dan sepanjang pagi itu, ia mendengar kisah tentang cucu yang tak pernah datang, tentang suami yang sudah tiada, dan tentang masa muda yang pernah gemilang namun kini tinggal kenangan. Dan Sari mendengarkan semuanya dengan sepenuh hati. Karena ia tahu, mereka hanya butuh satu hal, dilihat dan dihargai. Sama seperti dirinya dulu. Sore harinya, Sari pulang ke rumah dengan tubuh sedikit lelah, namun hatinya lapang. Di teras rumah, Bu Rani sedang menyiram bunga. Ia mengenakan gamis panjang dan kerudung gelap yang sederhana. Sari menghampirinya. "Capek, Nak?" tanya Bu Rani sambil tersenyum. "Capeknya enak, Bu. Hati jadi hangat." Bu Rani menatap Sari lekat-lekat. Lalu ia meletakkan selang, mengusap tangan Sari dengan pelan. "Ibu masih belum bisa menebus semua yang sudah Ibu lakukan padamu." Sari menggeleng pelan. "Bu, jangan bicara soal menebus. Saya juga bukan perempuan yang sempurna. Tapi kita punya sisa waktu untuk saling menumbuhkan cinta." Air mata menggenang di pelupuk mata Bu Rani. Ia memeluk Sari. Pelukan itu bukan sekadar pelukan seorang ibu kepada anak tirinya, tapi pelukan seorang wanita yang akhirnya mengerti arti dari sebuah kehilangan dan ketulusan. Malamnya, Sinta pulang membawa 2 buah baju anak kecil. Ia menghampiri Sari dan meletakkannya di pangkuan kakaknya. "Aku titip ini buat anak-anak binaan kita. Semoga mereka suka." Sari menatap Sinta. "Kamu beli dari uangmu sendiri?" Sinta mengangguk. "Dulu aku sering beli barang mahal buat diriku sendiri. Sekarang aku ingin bahagiain orang lain. Rasanya jauh lebih tenang." Sari bangkit dan memeluk adik tirinya itu. Pelan, lama, penuh makna. Tak ada kata yang bisa menggambarkan perasaan mereka malam itu. Mereka pernah berdiri saling membenci. Kini mereka berdiri saling menguatkan. Dan di ruang kerja sederhana Sari, ia duduk malam itu menulis satu pesan terakhir di jurnalnya. "Dulu aku mengira aku hanya akan menjadi perempuan yang dikenang karena pernah dipermalukan. Tapi ternyata aku justru dikenal karena tidak membalas. Aku tidak ingin disebut hebat. Aku hanya ingin, jika suatu hari aku tak ada, masih ada orang yang melanjutkan kebaikan ini, tanpa harus mengalami luka yang sama seperti aku dulu." Ia menutup jurnalnya, meniup pelan, dan mengucap syukur dalam hati. Hidup tidak pernah memberinya banyak kemewahan, tapi hidup memberinya hati yang kuat dan jalan untuk membuat orang lain merasakan kehangatan yang sama. Dan disitulah Sari merasa, akhirnya, ia telah menemukan tempat untuk pulang. Pagi itu, udara terasa sejuk, langit cerah,
dan angin bertiup pelan seperti menyampaikan kabar baik dari langit. Di halaman belakang rumah yayasan, Sari berdiri menghadap puluhan anak-anak dan para ibu dari berbagai daerah. Hari itu, ia diundang untuk membuka pelatihan keterampilan menjahit, memasak, dan usaha rumahan untuk perempuan kurang mampu. Dengan mikrofon sederhana di tangan, Sari menyapa satu persatu yang hadir. Ia tak berbicara sebagai pemilik yayasan, bukan juga sebagai istri orang penting, tapi sebagai perempuan biasa yang tahu rasanya diremehkan, disakiti, dan disalahpahami. Dulu aku dipermalukan karena dianggap tidak pantas, katanya dengan suara lembut. Bahkan saat hari pernikahanku, aku diperlakukan seperti aib. Ruangan hening, semua mendengarkan. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan karena membalas, tapi karena aku memilih untuk tetap melangkah. Aku tidak mengubah nasib dengan amarah. Aku memilih bersabar dan terus berbuat baik. Beberapa ibu mulai mengusap mata. Anak-anak melihat Sari seperti tokoh dongeng, padahal yang berdiri di hadapan mereka adalah sosok nyata. Kalau kalian pernah dilukai, pernah diremehkan, jangan biarkan itu mematikan cahaya kalian. Gunakan luka itu untuk menyinari jalan orang lain. Tepuk tangan bergemuruh, dan hari itu pelatihan dimulai dengan semangat yang luar biasa. Beberapa ibu memeluk Sari sebelum pulang. Anak-anak menggambar wajahnya di buku gambar mereka. Ada yang menulis namanya di dinding ruang belajar. Sari. Nama itu bukan hanya nama, tapi simbol harapan bahwa siapapun yang pernah diinjak bisa berdiri lebih tinggi tanpa menginjak balik. Sore harinya, Sari dan Raffi duduk di balkon rumah. Di hadapan mereka terbentang langit jingga yang indah, seperti lukisan penuh ketenangan. "Mas," ucap Sari pelan. "Ya, aku takut. Semua ini akan hilang kalau aku sudah nggak ada nanti." Raffi menggenggam tangannya. "Kalau kamu meninggalkan harta, mungkin bisa habis. Tapi kamu meninggalkan keteladanan. Dan itu akan tetap hidup. Bahkan kalau kamu sudah tiada." Sari tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Aku hanya ingin tidak ada perempuan yang merasa tak punya tempat. Tak ada anak yang merasa tidak dicintai. Tak ada istri yang menangis diam-diam karena dihina." Raffi menatap istrinya dengan kagum. "Kamu sudah mewujudkan itu. Kamu adalah rumah bagi banyak hati yang dulu terlantar." Malamnya, Sari menuliskan surat untuk para relawan yayasan. Surat itu singkat, tapi sangat dalam. "Jika suatu hari aku tidak bisa lagi berjalan di antara kalian, teruslah berjalan. Karena jalan ini bukan jalan milikku. Ini jalan kita semua. Jalan bagi orang-orang yang pernah diam, tapi memilih untuk tidak padam." Ia melipat surat itu dan menyimpannya di laci meja kerja, di samping tumpukan file program bantuan tahun depan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi yang ia tahu, ia sudah meletakkan pondasi yang kokoh, cinta, maaf, dan kebaikan. Dan pondasi itu tak akan pernah runtuh, karena ia dibangun dari luka yang disembuhkan oleh kasih yang tidak pernah dipaksakan. Suatu pagi, langit kota diguyur gerimis lembut. Daun-daun tampak lebih segar, dan udara terasa lebih tenang dari biasanya. Di halaman depan yayasan, anak-anak kecil duduk melingkar menunggu Bu Sari. Mereka datang seperti biasa. Tapi pagi itu berbeda. Tak ada langkah pelan menuruni tangga. Tak ada senyum lembut menyambut mereka dengan teh hangat. Tak ada suara yang mengucap, "Selamat pagi, anak-anak kuat." Pintu rumah Sari tetap tertutup. Di dalamnya, Raffi duduk sendirian di samping tempat tidur. Tangannya menggenggam tangan Sari yang terbaring tenang. Wajah Sari damai, seolah hanya tertidur. Matanya terpejam, mulutnya sedikit tersenyum, dan jari-jarinya masih menggenggam pulpen kecil yang semalam ia gunakan untuk menulis di jurnal terakhirnya. Raffi tak menangis. Air matanya sudah jatuh sejak semalam. Sejak dokter menyatakan detak jantung itu berhenti pelan-pelan. Tapi hatinya tak sepenuhnya kehilangan. Karena ia tahu
Sari tidak pernah benar-benar pergi. Kabar wafatnya Sari tersebar dengan cepat. Di media sosial, ratusan ribu orang menulis tentangnya. Perempuan yang pernah dipermalukan, tapi tidak pernah membalas. Simbol dari sabar yang menang. Orang baik itu pergi, tapi tidak pernah hilang. Di halaman yayasan, tenda putih didirikan. Orang-orang berdatangan dari berbagai kota. Mereka yang pernah dibantunya. Anak-anak yang pernah dipeluknya. Perempuan yang pernah diselamatkannya dari kekerasan. Laki-laki yang pernah menangis di bahunya karena malu dan ingin berubah. Bu Rani datang paling awal pagi itu. Ia mengenakan kerudung gelap. Wajahnya basah sejak semalam. Sinta berdiri di sampingnya, memegang tangan ibunya erat. Tak ada kata, hanya doa dan air mata. Jenazah Sari disambut ribuan orang. Ia dimakamkan di tanah wakaf kecil di belakang yayasan, di bawah pohon rindang yang dulu ia tanam sendiri. Di batu nisan sederhana hanya tertulis, Sari Dewi putri perempuan yang pernah dipermalukan, tapi memilih untuk memaafkan. Hari-hari berlalu, tapi jejak Sari tidak pernah hilang. Yayasan terus berjalan. Program-program sosial bertambah banyak. Anak-anak terus belajar. Dan setiap Jumat pagi, ada yang melanjutkan langkah-langkah kecil ke panti jompo dengan membawa nasi hangat dan pelukan. Itu adalah Sinta, yang kini menggantikan kakaknya. Ia menulis jurnal harian, seperti Sari dulu. Kakakku tidak mati, ia hanya pulang lebih dulu. Tapi semua yang ia tanam masih hidup dalam kami. Dalam setiap senyuman yang dulu ia sembuhkan. Dalam setiap hati yang dulu ia bantu berdiri. Sari tidak pernah mencari panggung, tapi dunia memberinya tempat tertinggi. Ia tidak ingin dikenal, tapi namanya tetap tinggal di ribuan hati, karena perempuan itu pernah dihina, pernah ditarik kerudungnya di pelaminan, pernah dianggap tak layak, tapi ia memilih untuk tidak balas menghancurkan. Ia memilih untuk berdiri lebih tinggi, dengan cara yang paling sunyi. Dan ketika langit memanggilnya pulang, ia dipeluk dengan seluruh kebaikan yang pernah ia beri. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.